Ada beberapa masalah di sini, di antaranya apakah istri mengeluarkan dana untuk anaknya, untuk sekolah, untuk makan dan lain-lain, ya, apakah termasuk nafkah? Kita sudah bahas tentang nafkah secara panjang lebar. Nafkah itu sandang, pangan, papan, ya. Sandang, pakaian yang pokok, pangan, makanan yang pokok, dan tempat tinggal yang pokok. Ini nafkah. Di luar itu bukan nafkah. Ya, maka termasuk sekolah. Sekolah juga bukan nafkah. Orang tua tidak wajib menyekolahkan anak, gak wajib. Yang mewajibkan, saya minta dalilnya mana. Kewajiban orang tua adalah mendidik anak. Mendidik tidak harus menyekolahkan. Menyekolahkan itu beda lagi gitu ya. Tapi kalau ingin menyekolahkan ya boleh-boleh aja kalau mampu ya. Kalau nggak mampu ya jangan maksa. Silakan didik sendiri di rumah, homeschooling, PKBM atau yang lain. Ya. Maka biaya sekolah nggak termasuk nafkah. Sehingga suami istri ini dia harusnya diskusi berdua tentang anaknya. Ini anak kita gimana nih? Nah, kita hidup pas-pasan. Mau kita sekolahkan enggak? Ya, karena memang enggak wajib untuk disekolahkan. Kalau yang disekolahkan ya diskusi, ada enggak uangnya? Ya, kalau istrinya mengatakan, "Yaudah Mas, kayaknya anak kita bagus kalau disekolahkan supaya pendidikannya bagus. Kalau Mas nggak ada uang, pakai uang saya." Boleh. Ini bentuk sedekah dari istri untuk suami. Ya, atau untuk anak. Walaupun nggak wajib. Tapi kalau misalnya, wah saya juga nggak ada uang Mas, ya, suami juga mengatakan saya juga nggak ada uang, ya sudah, dididik di rumah. Tetap wajib mendidik di rumah, homeschooling, PKBM, atau silakan dengan metode apapun silakan. Jadi sekolah nggak termasuk nafkah itu sandang, pangan, papan. Ya. Kemudian istri minta cerai. Tiba-tiba suami yang tadinya nggak ngasih nafkah sama sekali, kok tiba-tiba ngasih nafkah anak gitu ya, ngasih nafkah anak, tapi istri tetap nggak ngasih nafkah karena suaminya berubah ngasih nafkah anak, si istri jadi ragu lagi nih mau gugat cerai atau tidak. Kita sudah jelaskan bahwasanya pada asalnya seorang wanita nggak boleh minta cerai. Ini perbuatan yang sangat fatal. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya wangi surga. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain Nabi mengatakan al-mukhtali'at wal muntazi'at hunnal munafiqat. Wanita yang suka minta khulu tanpa alasan yang jelas atau minta cerai, maka itulah wanita-wanita munafik kata Nabi. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Pada asalnya enggak boleh sembarangan minta cerai. Nggak boleh alasan seperti sudah tidak ada rasa, nggak boleh. Seperti mati rasa, ya. Sudah ilfil, tidak ada chemistry, ini bukan alasan. Ya, ingat hukumnya haram kata Nabi, wanita munafik. Sudah tidak cinta dan macam-macam ya, atau suami saya ternyata gendut atau kurus gitu. Ini bukan alasan. Ya, ada istri yang menceraikan suaminya karena suaminya terlalu gendut katanya. Ya. Ya, padahal kalau gendut sugih gimana? Ya, jadi itu bukan alasan. Nah, alasan yang membolehkan istri untuk minta cerai ada 4. Yang pertama, ketika sang suami sangat-sangat buruk akhlaknya. Sangat buruk akhlaknya artinya bukan kadang-kadang ya, namanya akhlak buruk ya kita semua punya gitu ya. Tapi ini sangat fatal dan terus menerus akhlak buruknya. Seperti KDRT, selingkuh, ya, omongannya kotor terus, suka mengganggu masyarakat, orang yang cabul dan semisalnya, maka ini membolehkan untuk minta cerai, tidak berdosa. Atau yang kedua, dia buruk agamanya, nggak sholat, ya, dia suka kedukun, dia suka mempersembahkan kepada berhala, kepada jin, ya, masang sajen dan lain-lain, melakukan syirik akbar, ya. Suka judol, nah, suka judi online, suka zina dan lain-lain, maka ini membolehkan untuk minta cerai. Yang ketiga, ketika suami buruk fisiknya, sehingga membuat istri tidak tahan dan dia khawatir tidak bisa berbakti kepada suaminya, ya, buruk fisiknya, ya, sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi, ya, maka Nabi bolehkan sang istrinya untuk minta cerai daripada dia menjadi istri yang durhaka gitu ya. Ya, misalnya buruk wajahnya atau cacat atau yang lainnya, ini membolehkan untuk minta cerai. Nah, tapi kalau misalnya suaminya buruk fisiknya, istrinya juga gitu, ya sudah terima aja gitu ya, jangan gaya. Harus bercermin ya. Al-mar'u kata Nabi SAW, al-mu'minu
mir'atu akhihi. Ya. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Ya, kalau seorang istri bilang suaminya buruk, ya istri juga bercermin dong. Ya. Kalau istri bilang akhlak suaminya buruk, ya istri juga bercermin. Jangan-jangan dia juga buruk gitu ya. Jadi seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Alasannya keempat, kalau suaminya terlalu lemah. Baik lemah di sini dalam artian lemah syahwat, nggak bisa menghasilkan keturunan, nggak bisa melakukan hubungan intim, atau lemah fisik, sehingga dia tidak bisa bekerja, nggak bisa nyari nafkah. Ya, maka ini membolehkan untuk minta cerai. Nah selain 4 ini nggak boleh. Selain 4 alasan ini nggak boleh. Yang tadi alasan sudah tidak cinta, sudah tidak ada chemistry dan lain-lain, maka ini nggak boleh. Maka dilihat alasannya apa, karena tidak disebutkan di situ alasannya apa. Kalau alasannya termasuk salah satu dari 4 tadi, ya silakan lanjut untuk gugat cerai. Tapi kalau tidak, maka jangan. Ya perbaiki hubungan dengan suami, apalagi suaminya sudah mulai mau menafkahi anaknya, ya dinasihati bahwasanya nafkah itu wajib. Ya, kalau tidak ngasih nafkah berdosa. Kemudian saling menyadari kekurangan masing-masing, saling memperbaiki, ya bertahan dengan apapun kondisi yang ada. Ya. Dalam kaidah fikih disebutkan mempertahankan yang ada, ya al-baqa aqwa minat tabdil. Mempertahankan yang ada itu lebih kuat daripada mengganti dengan yang baru. Ya. Kalau jenengan minta cerai kemudian nikah lagi dengan laki-laki yang lain, apakah jaminan pasti lebih baik? Enggak jaminan, ya. Daripada seperti itu, daripada spekulasi, ya sudah yang sudah ada sekarang, yang sudah diketahui dapurannya, yang sudah tahu sifat-sifatnya, karakternya, sudah hidup bersama, apalagi sudah punya anak, ya sudah ini diperbaiki, dipertahankan. Itu lebih kuat, itu lebih utama. Ya kecuali kalau tadi ya dia melakukan salah satu dari 4 yang saya sebutkan tadi.